Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi gorengnya juga, Bang. Pocong, pocong! Bang, beli nasi goreng, Bang. Bang, beli nasi gorengnya dua, Bang. Tersebutlah di Kampung Pocong seorang gadis remaja bernama Ella, yang mana hidupnya terbilang sangat mengenaskan. Ia sebenarnya cantik, namun karena giginya yang tonggos, semua pocong lelaki tidak ada yang tertarik padanya. Ella tinggal bersama papa kandungnya, mama tiri, serta seorang adik tirinya yang jahat yang bernama Gisel. Kamu dari mana aja sih sayang? Papa nyariin kamu nih. Iya tuh, Pap. Jalan-jalan melulu main dia. Pesawat Papa take off jam 7.30 pas. Waktu pojok bagian selatan. Tadi kan aku beli nasi goreng buat Mama. Alasan Mono yang gak mau. Sudah. Kamu turuti kata mama ya. Papa udah titip uang jajan kamu buat malam minggu. Tuh, sama Gisel. Nih. Terus Papa kamu pergi lama. Papa itu mau pergi bisnis ke Europe, mau janjian sama vampir. Ya, jadi kamu jangan bikin rusak mood Papi. Ya. Papa paling seminggu kok. Pap, nanti terlambat loh, Ya. Pap. Ya. Papa berangkat dulu ya, Ma. Ya. Ya, sayang. Love you. Papa hati-hati. Ya, hati-hati ya. Dah. Dah, Papa. Dah, Papa. Sini nasi gorengnya. Duitnya. Duitnya. Ya, ketika papa pocong, sang ayah kandung Ella si pocong tonggos pergi, mama tiri dan Gisel menjadikan Ella layaknya pembantu. Mereka benar-benar memperlakukan gadis malang itu tanpa ada rasa kepocongan sedikit pun. Sudah nyuci baju, beresin rumah, sampai-sampai harus membukain tutup sodacong alias minuman favorit para pocong dengan gigi tonggosnya secara semena-mena. Gue mau minum. Bukain tuh cepetan. Sangat-sangat menyedihkan. Sama seperti lagu yang Ella nyanyiin. Dan kebetulan pas juga buat keadaan gue. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Aduh, lagunya bener-bener menyayat hati. Dia emang senasib sama gue lah. Walah, cemplok. Lu tuh mau kerja atau mau bikin darah tinggi gue kumat sih? Aduh, lagi mana sih bos? Ini kan gue juga lagi kerja, emangnya lagi aerobik. Lagian datang-datang kok yang marah-marah aja. Lu tuh tau gak sih? Berapa juta gue mesti ngeluarin duit? Buat beli kikil gagak itu di pasar? Pasti 1 juta ya bos. 400.000 kali 2. Loh, kalau udah gak niat kerja, bilang sama gue. Biar gue total. Berapa kerugian gue gara-gara kerjaan lo kayak gini? Acak-acak. Iya bos, iya marah-marah sih marah-marah, tapi jangan hujan gini lah. Biar banjir. Asem. Betul gak, bos?
나는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 Hai cewek. Hai Temi. Lo kesini pasti mau ngasih undangan kan? Tahu aja sih lo. Nih, ini ada undangan 5 biji. Nih buat lo semua. Makasih Temi. Wah. Tem. Ah, Yang, tuh gak dikasih. mana? Tuh. Waduh. Itu gigi tuh. Offset, Tem. Ih. Udah, yuk, kita cabut yuk. Iya. Jangan lama di sini. Gue cabut dulu ya guys. Oke deh Teh. Bye. Mam, Iya. pasti nih Mam. Ingatan ke ulang tahunnya Temi bukan orang biasa nih Mam. Secara bokapnya aja anggota kabinet. Begitu Mam. Kalau kita ke sana, kita bisa dapat kayak ramuan gitu deh Mam. Dari ki apa gitu. Yang bisa bikin kita jadi manusia Mam. Sayang, jangan sampai kamu nggak dapet di sana. Pokoknya kamu harus dapet anaknya pejabat siapa aja yang tajir. Ah, Mami, kalau pejabatnya mah udah pada tua. Tapi kalau ada yang ganteng sih nggak apa-apa Mam. Ya nggak apa-apa dong, kamu tuh diajarin. Nurut aja udah deh. Tapi bukannya playboy ya? Siapa? Si Temi. Siapa yang nanya sama lo? Nyamber aja, kerja aja belum benar udah nyamber. Diem ya kamu ya. Mama lagi ngomong sama anak mama. Kamu diem aja. Kerja belum becus aja ribut. Mendingan sekarang kamu beli menyan sana ya. Nih, mama mau ngasepin Gisel sebelum dia masuk angin. Cepat. Cepat. Sayang. Hah? 5.000? Tuh kan, ini tuh harganya sama keju busuk yang lo beli kemarin. Ini mah ketahuan bermerek. Ah, lu gimana sih? Mau bohongin gue? Gue tuh pernah di posisi lu. Lu jadi jangan pernah ngebohongin gue. Saat dulu waktu masih hidup, Ella memang sempat terkesan pada cowok yang bernama Randy ini. Kayaknya sampai sekarang pun begitu. So sweet. Kenapa? Kau malu ngakuin aku? Iya, kau malu ngakuin aku pacar kamu? Kenapa? Gede-gede ini, ya gede-gede gigi aku. Asal kamu tahu ya, bulan lalu tuh aku udah bisa operasi, tapi gara-gara kau aku udah buat kembali. Nggak bisa begini dong. Yang ngebet ngajak gue jalan kemarin siapa? Kamu bener-bener jahat, kamu tega sama aku, tuh kau yang manfaatin aku. Terima. Maaf ya, Mas. Mas, kalau udah pacaran, itu Mas harus bisa terima pacar Mas apa adanya. Maksud lu apa? Lu kok ikut campur urusan gue sama dia? Coba kalau lu yang punya pacar merongos kayak begini, lu mau nggak? Ngomongin dong baik-baik. Kamu bener-bener jahat, ya, bener-bener makan nih kamu. Mas, kok nggak dikejar, Mas? Udah biarin, dia mas sukanya kayak gitu, macam-macam untuk diri. Mati aja lo, woi. Mbak, cowok kayak gitu nggak akan ada nyeselnya, Mbak. Biarin, biar aku ketemu sama papa yang bener sayang sama aku di sana. Mbak, ngapain kan berkorban kayak gitu, Mbak? Masih banyak cowok yang punya hati, Mbak. Kompak, udah lompat aja sana. Mas, kenapa sih, Mas? Dia tuh tiap ribut pasti macam-macam bunuh diri. Udah lompat aja sana. Mbak, jangan lompat, Mbak. Mbak. Papa, dulu aku gak bunuh diri. Pasti lain nih ceritanya. Entah mengapa Ella merasa kembali bersemangat menjalani kehidupan pocongnya. Dia merasa bakal ada perubahan yang signifikan. Dia akan bahagia. Kece, pokoknya lo mesti datang ke undangan gue ya. Nih, ini undangan sama voucher yang bisa lo tukarin di Ki Konten. Biar lo bisa jadi manusia kayak gue. Oke banget pokoknya. Nih. Nah, kan biar kelihatan lebih cantik, cetar, membahana, ya kan? Ya dong. Ya sih, tapi kayaknya lo cuma cowok standar di zaman hidup. What? Tapi it's okay lah. Hei, songong banget mulutnya. Terus, gue mesti kayang gitu sambil bilang meong. Dah, gue cabut dulu. Nih, gue mau cari cewek-cewek lebih oke lagi daripada di sini. Lu ngeliatin apaan, bro? Cewek, bentar deh.
Temi, tunggu. Masih ada satu lagi nih. Lumayan, cakep loh buat kita pakein masker. Nggak penting. Dateng ya. Ala. Bagus. Lah. Emang nyaris kagak ada deh, lah. Anak muda yang mampu beli cairan bos gue. Lu tahu nggak? Sepaketnya aja harganya bisa sampai jutaan. Biarpun si Temi kaya, pasti mikir juga kali kalau harus beli banyak-banyak. Tapi masalahnya nih mbak, dari gue hidup sampai gue jadi pocong. Cuman ini nih masalahnya. Dan set gigi gue doang. Aduh. Gini aja deh, lah. Mendingan kita nonton DVD pas mereka pada pergi pesta. Gua punya DVD film baru. Keren. Tebak film siapa? Filmnya Whitney Houston sama Michael Jackson, lah. What? Masih bajakan? Aduh, lah. Ini film baru dirilis di Hollywood. Ya pasti bajakan lah. Tapi nggak apa-apa lah. Daripada kita liatin mereka pesta di kafe Exim. Mendingan kita nonton DVD filmnya si Endai. Mereka partinya dipakai di kafe Exim ya? Ingat ya, gue gak pernah mau dibohongin lagi. Iya. Ya bos. Stok daging udah, minuman lengkap, saus juga udah ada. Oh berarti ini semuanya udah lengkap. Sekarang waktunya Gangnam Style. Woohoo! 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적 Hah? Nelson Cafe? Lu kan tempatnya Randy, mbak. Aduh, lah. Udah dong, jangan nangis terus, lah. Nanti gue jadi ikut sedih nih, lah. Lagian si Randy itu siapa sih, lah? Tahu kayak bantuin gue, mbak. Tolongin gue gak mau tahu. Sini aku bantuin. Pakai ini nih. Dasar lo ya gak tau diri. Duh gue tungguin lo malah keluyuran. Maaf. Cepetan lo masuk. Buruan. Undangan lo hilang. Jangan-jangan diumpetin kakak lo, si Gigi Jengot itu. Secara dia kan pengen banget diundang sama si Temi. Gambar aja, Sel. Kalau emang bener dia yang ngambil. Tapi dia gak mungkin berani lah ya. Ya iyalah. Gue kikir tuh giginya. Gue jadi gergaji sekalian. Tapi masalahnya nih ya. Temi udah janji sama gue kemarin. Masa gue harus minta langsung sih undangannya sama dia? Ngapain lo minta-minta undangan? Gengsi, malu-maluin tahu. Emang lo udah dapet undangan? Lo diundang? Bukannya dia cuman milih Dari kemarin, wey. Kan adik gue, temennya adiknya Temi juga. Soat gitu loh. Emang undangan apa? Undangan sunatan adiknya Temi, kan 1 bulan lagi. What? Coba deh. Emang nggak jadi? Oke, dari keamanan sampai toilet, udah pada siap? Siap. Bagus. Nah, gourmet, wine sama main course, ada yang belum siap? Siap semua kan? Siap. Oke. Jul, lo save di sini. Jadi lo harus tunjukin yang terbaik. Karena klien kita ini bukan klien sembarangan. Jadi kalau ada satu kesalahan sedikit, gue nggak akan segan-segan menindak tegas. Ngerti? Dan semuanya, kita akan menunjukkan kepada mereka kalau servis kita ini tidak akan pernah terlupakan dan yang terbaik di dunia. Oke?
Ini akan menjadi momen terindah buat mereka dan kita. Oke? Oke. Selamat bekerja. Would I do anything for love? Would I do anything for love? Selamat malam. Malam. Anything Mana sih for orangnya? love. Malam. Ya, sebentar. Ada orangnya. Hai, suara lu bagus juga ya. Enggak ah, biasa aja Tem. Oh ini ya gue ada undangan. Sorry, Tem. Emi, sorry, Tem. Sorry Lu banget, ngapain sih Tem. nabrak-nabrak kayak gue gerobak apa? Aduh, Tem, sorry, Tem. Duh, lagi lu kesini bukan BBM gue dulu sih. Gue udah BBM lo kali pending tau gak lo? Lo sih lah, bukannya ada tamu lo bawa masuk malah tertempat pintu. Udah lu sana masuk. Tapi saya bilang mau kasih undangan buat Iya sih lah. Gue tadi mau nganterin undangan buat lo karena gue dengar suara lu bagus sih. Ih, enggak. Udah deh, lu masuk sana nanti mama marah deh. Mama, Ella nih, Mah. Ih, tapi. Jadi lo nggak mau ikut ke undangan gue gitu? Oke, fine kalau gitu. Sebenarnya sih gue pengen dengar suara lu doang. ngapain Tem, dia lagi sakit gigi. Nanti malah jadi standing komedi lagi di ulang tahun lo, ya kan? Udah deh, lu masuk sana deh. Buruan. Mama. Udah gue balik Temi, aja. tau dulu Tem. Tem malam, lo mau gue dandan kayak apa Tem? Kayak Dian Sosro, apa Dewi Kesemek? Lo tinggal bilang aja sama gue Tem, gue rela nemenin lo semalam suntuk. Gue mau balik aja, gue lapar. Gue rela deh nanti nemenin lo, pokoknya Gak sampai mau, pagi. gue lapar, gue mau balik. Ya udah makan di dalam yuk. Ada apaan? Ada macam-macam. Lo maunya apa? Ada buat lo semua nanti gue bikinin. Cepetan. Gue mauin nasi goreng. Iya, ada gue bikinin. Oke. Gaya mereka. Aku kan pocong juga. Butuh temen, butuh bergaul. Kalaupun aku emang harus menanggung malu, emang masalah buat mereka. Aku tuh gak ada bedanya sama sampah di mata mereka. Gaya tuh bos lu. Kayak macam apa dia? Ngomong langsung cerewet aja dia. Dia pikir gua bokih cemen apa? Gue juga bisa kali seperti dia. Emang sih, dia juga pernah kayak kita. Tapi pada masanya. Kalau sekarang kan udah beda. Pakai segala sepatu gua lah diomongin. Udah kayak manajer besar aja dia, bos besar gitu. Nih ya, Kak Afif bakal gua racunin nih kalau dia begitu lagi. Ya nggak? Biar pada bubar sekalian. Pusing gua. Gue gak tahu apa kalau itu korupsi. Dasar. Sepatu lu mungkin perlu diganti nih, bau banget. Enak aja lu yang kentut sepatu gua lu salahin. Buset, makan apaan sih lu? Hah? Di belakang makan apaan lu? Lu yang berbuat, gua yang lu fitnah. Yang mana lu? My God, sering itu orangnya baik banget ya. Dia gak pernah mandang orang dari fisiknya. Pasti bisa nerima aku. Self-ready. Pak. Randy janji. Randy akan bahagiakan mama dan papa. Doain Randy ya, Ma. Pak. Amin.
Kenapa gue bisa flu gini ya? Gue kan harus fit. Oh, kasihan pacar aku. Padahal aku gak betul ketemu sama dia. Dari sini aja deh. Ada, lihat dong. Gue udah nebus voucher nih. Nyokap gue juga udah beli tuh. Lo berdua, mendingan cepetan beli deh. Banyak juga kok yang gak diundang tapi pada beli. Masa sih? Gila juga ya Stemi sampai bela-belain kayak gitu buat ke ulang tahunnya. Padahal kan carian tuh mahal gila. Iya jelas lah, kan temen kuliahnya banyak yang artis. Berarti yang datang orang-orang kaya. Lihat tuh, rame banget. Ya udah, kita cepet-cepet yuk. Kangenin juga sih jadi manusia. Iya, iya. Let's go party, yeay. Untung gue dikasih ya. Berarti gue termasuk nominasi dong. Bodo amat, ambil aja tuh si Temi. Gue sih cuma pengen jadi manusia aja, ya enggak? Klik aja lo ah. Pasti kan ada yang salah ya kan? Nanti malah bukannya jadi manusia jadi terenggiling mau kalian, enggak kan? Taruh Ki, saya dulu Ki. Sabar, Ki, kalau cari yang bikin awet ada nggak, Ki? Saya dulu Ki. Oh, nggak bisa. Itu harganya lain, ya kan? Ini udah masuk standarisasi. Ini udah masuk standarisasi. Dan itu udah masuk Kasihan Ella. institusi standarisasi. Dia pasti nggak dikasih voucher. Padahal dia pasti akan girang kalau sempat ngerasain jadi manusia lagi. Ya ampun, seandainya saja dia tahu dan bisa merasakan perasaan aku. Seandainya saja aku bukan... Buset. Siapa yang nulis ini? Lastri! Lastri! Ya, Pak. Panggil semua karyawan di sini. Iya, Pak. Gila. Berani-beraninya nih. Wah, iya bos. Kenapa bos? Sekarang aku. Siapa yang berani tulis tulisan itu di laptop saya? Ayo ngaku, siapa? Jul. Nah, sekarang lu ngaku deh. Lu suka sama cowok ya? Apa maksudnya bos? Kan dari tadi di dapur motong bawang. Lo nyari-nyari kesalahan gue ya lo? Gue cuma nanya, lu suka sama cowok atau enggak? Gue normal bos. Lu kalau nggak suka jangan kayak gini caranya. Hah? Hach. Apa nih gue? Marah-marah, bersin-bersin. Bos lu tuh. Astaga, aku kelihatan. Tapi kok dilihat-lihat sih aku sama kayak waktu masih hidup ya. Randy pasti bisa nerima aku. Asal aku bukan pocong. Ini Ini aku, Ren.
so diri banget sih. Berani-berani nunjukin muka ke depan Randy. Randy, aku janji aku gak akan pernah ngelakuin itu lagi. Aku janji. Maaf ya. Oke. Nah lo, setruk kan lo? Laga-laganya lo ngelawan gua, hah? Mampus lo, hah? Lo. Sini lo. Waduh, bagus lo ya, gue cariin malah keluyuran lo. Sini lo, dari mana lo? Aku tadi habis lihat orang pada belanja di depan sana. Emang lo diundang? Nggak, bukan urusan lo deh. Ma, aku mau ikut. Boleh ya? Aku cuma lihat di depan aja kok. Boleh, Ma ya? Kamu gak nyadar apa ngaca? Sayang, bagusnya kita kurung aja ya dia. Soalnya nanti kalau party kita tinggal di keluyuran lagi. Bener mah, bahaya nih kalau anak kayak gini didiemin nih. Tapi sekarang lo ke rumah si Dewi dulu lagi. Gue pinjam stockingnya gitu yang panjang. Cepetan, perlu gue pecut dulu lo baru jalan. Cepetan lo pergi. Ish, lama deh. Kamu tuh harus sering-sering marahin dia. Pemalas. Kenapa sih? Gak tahu. Pingsan kan? Pingsan gue ya? Sih. Liatin apaan kalian? Liatin bapak. Malah liatin saya, bukannya pada kerja. Kita ini ada event gede. Udah sana kerja. Udah kerja sana bubar. Iya pak. Iya pak. Karyawan kok kayak gitu sih kerjanya. Waduh, kok jadi sepi beneran? Ntar kalau pocongnya datang gimana? Kabur aja deh. Ceh, ini lo tambahin maskara deh. Kurang oke tuh kayaknya bulu mata lo ya. Rolan gue mana sih? Rambut gue masih kurang oke nih. Sel. Lipstiknya jangan dihabisin kali. Gue juga mau pakai. Lagian lo pakai lipstik kayak nenek gayung aja. Udah kayak ngemut permen lo. Masa sih? Emang sini kemenoran apa? Wih, emang sini kemenoran? Iyalah, emang lo gak pernah main kasar ke manusia apa? Yang menor itu sekarang kata tante Cin. Ya udah, mending lo hapus deh dikit. Wi, lo masih gitu aja? Udah jam berapa nih? Mending sekarang lo cepet minum cairan supaya lo cepet berubah jadi orang. Iya. Siapa tahu belakangan. Ntar berubahnya juga belakangan juga kali. Ya, gak nyambung kali. Lo minum sekarang juga jam 12 udah pengok lagi. Udah buruan deh, minum deh. Iya. Gimana? Aneh kayak gini. Masa kayak gini sih, Wi? Apaan lo ketawa-ketawa? Tonggos. Ngapain lo di situ? Masuk lo ke gudang. Buruan deh, Mama. Masuk. Udah lah, cepetan duduk di sini dah. Kenapa sih? Aku cuma mau lihat doang. Lo pikir gue gak tau otak lo apa? Lo pasti bakal nyelonong ke sana. Tapi gue memang gak punya cairannya. Gak pakai, pokoknya malam ini lo diem di sini. Ada apa lagi sih sayang? Ini nih, Mam. Ya ampun, dia tuh sering banget bawaannya. Kenapa? Kamu mau mama siksa dia? Iya gitu dong lo. Ya udah sayang, mendingan kamu siap-siap. Ya udah, Mama, aku dandan dulu ya. Kenapa lo, hah? Kenapa sih sama nenek lagi? Saya gak pernah dibayar sama papa lagi. Saya kan bukan anak kandung papa. Terus, so what? Hah? Terus mama mesti ngegonggong gitu loncat-loncat untuk kamu?
deh. Minta kejam, Mama gak pernah ngerti perasaan Ella. Lu denger ya. Apa perlu Mama laporin kamu biar kamu diusir dari sini, hah? Mau kamu gitu? Hah? Jangan kamu pikir Mama nggak bisa pengaruhi papa kamu ya? Abis kamu. Udah, diam di sini. Diam situ. Mama kejam. Asik. Gue dapat duit banyak hari ini. Lumayan buat modal mudik. Hah? Apa buat modal usaha bikin bisnis herbal baru ya? Ah, Tokcer. Cakep. Tangisan Ella yang menyayat hati dan dalam frekuensi tertentu sebenarnya bisa terdengar oleh alam manusia itu sangat membuat iba. Maka Udah dong nak, jangan nangis lah. Nih, gue bawain ramuannya. Pasti berhasil, percaya sama gue. Ya. Jangan nangis lagi ya. Gue jadi pengen mewek juga, Lala. Kamu udah jadi manusia lah. Gimana masih? Tapi nggak apa-apa Lala. Yang penting udah jadi manusia. Ayo sekarang kita berangkat ke party. Yuk, Pesta. Ayo. Iya ya Nak. Bajunya masih biasa banget. Cek ke pestanya. Tenang. Semua udah gue atur. Ayo, let's go. Bukan begitu cara jalannya. Sekarang kan lu udah sutunya jadi manusia. Step by step. Kanan. Kiri. Mantap. Makin berirama. Jalannya agak lenggok-lenggok dikit lah. Ya. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Ngono. Hop. Mantap. Kiri. Ngono. Hop. Mantap. Asik. Tapi model. Ikut ke kanan. Bidadari dipersilakan keluar. Bidadari dipersilakan keluar. Lo bener-bener cantik, amazing lah. Bentar, gua ada yang lupa. Wait a minute ya. I have something for you, lah. Apa tuh, Mbak? Tada! Ada behel buat gigi lu, lah. Biar makin bagus, makin rata, makin berkilau, bercahaya. Pasang ya, lah. Oke, perfecto lah. Aduh, you look so amazing lah. Cakep banget lah. Terima kasih, Mbak. I love you so much lah. I love you so much, Mbak. So much. Nah, sekarang lu bisa nemuin pujaan hati lu lah. Makasih banget ya, Mbak. Gua gak tau gimana cara ngebalas kebaikan lo. Alah, gak usah kali.
Kok lu jadi lebay gitu deh, La? Tapi kalau emang lu niat, gua nggak keberatan kalau lu nyanyiin. Ya udah, lo mau gue nyanyiin lagu apa? Gimana kalau lagu yang biasa lu nyanyiin? Aduh, tapi jangan deh, La. Masa lagi seneng-seneng gini nyanyi lagunya Ibu Tiri, Lala? Ya nggak apa-apa kali, bentar ya. Ibu Tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Stop, La. Stop. Udah cukup, La. Aduh. Suara lu kok yang makin bagus, Lala. Gue jadi pengen nangis deh, La. Mungkin gara-gara pakai behel kali ya, Mbak, jadi makin bagus. Ya udahlah. Sekarang waktunya lu tunjukin sama dunia. Kalau di dunia pocong itu juga ada idol. Jangan lupa ya, ramuan lu itu cuma bisa sampai jam 12. Ingat? Berarti setelah jam 12 malam gue jadi pocong lagi dong. Ya iyalah, La. Aduh, udah cepet sana. Ya udah, makasih banget ya, Mbak ya. Sukses, La. Makasih ya. Mungkin sampai saat ini Ella juga nggak tahu kalau gue juga anak yatim. Mama sama papa gue masih di dunia. By the way, selamat bersenang-senang ya, La. Ibu Tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Hei, Bang Bro. Kamu kasih ya? Oh iya. Sih. Bentar ya. Gimana? Terus gimana pesta gue? Oke ya? Wah, keren bro. Cewek-ceweknya gimana? Yang gue lihat sih keren-keren, cantik-cantik bro. Siapa dulu dong, Temi gitu. Cantik. Wow. Cowok manusia, men. Ya pocong lah bro, masa manusia? Emang lu ngundang manusia apa ya? Bro, ya apaan sih lu soal-soal? Bang gue ya, sih lu. Lu kayak juga jadi PR gue ya? Pastinya bro, Ricky gitu loh. Sama dulu. Oke. Hai cantik. Hai, Wow, gue cuma mau ngasih tau sama lo. Yang nonton bukan dia, Oh, tapi oke. Hai, happy birthday. Nama gue Temi Ujang Antero. Nama gue Cindy. Ya. Bentar. Boleh. Bentar ya. Oke. tarik sana juga. Maaf ya, bentar. Hai. Mau kemana? Nyari temen. Ini pestanya. Di sini aja kali. Iya dong, gue gitu tau. Oh ya. Anak dari mana, Wi? Tahu, belum kuliahnya kali. Aku juga belum pernah Aduh, lihat. Mama. Bukannya turut prihatin anaknya lagi dicuekin gini sama Temi, Mam. Kenapa sih dicuekin kenapa? Hah? Tuh, gara-gara cewek yang berbehel itu tuh, Mam. Lihat deh. Aduh, sayang tenang aja. Kamu tuh harus lebih agresif. Tapi kok pernah lihat ya perempuannya tuh di mana? Ini bukannya belain aku, ah. Agresif kemana? Ayo, sayang. Udah cantik, pinter. Ya harus. Tapi bisa kalah cantik kan Tante. Tenang aja. Thank you. Hai. Kalian berdua happy banget ya, yang lain kayak ngontrak deh di sini. Iya, Giselle kenalin ini Cindy. Sel. Lo siapa ya? Kita pernah ketemu nggak sebelumnya? Oh, kayaknya sih enggak ya, soalnya gue emang gak suka main sama cewek. Apalagi ceweknya manja, terus suka nyuruh-nyuruh, sama suka ups, suka nyabutin bulu hidung, terus emang gak bisa keramas sendiri. Oh my god, disgusting. Terus emang lo istimewanya di mana ya sampai lo cuma mau main sama cowok-cowok? Mungkin karena gue cantik dan gue bisa nyanyi. Pas banget kalau gitu. Lu gimana kalau gue undang buat nyanyi di sini? Boleh banget. Ngapain tuh? Udah, nggak apa-apa. Happy birthday, family. Belum lagi saat dia nyanyi. Semua mata langsung terfokus pada Ella.
Mungkin karena behelnya emang bermanfaat buat bikin udara yang biasanya keluar tak terkendali lantaran giginya tonggos. Jadi fokus lagi. Okay, now is Gangnam Style time. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 Gimana sih? Sar, I'm seupai. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Ya udah, mendingan sekarang kita ke kantor saya ya. Diajak pergi sih. Gimana gitu? Au. Gimana? Udah enakan? Udah mendingan kok. Makasih ya. By the way tadi pestanya seru juga ya. Kamu suka? Berarti acaranya berhasil dong. Aku sih lebih suka di sini sama kamu. Deh. Oh iya, ngomong-ngomong, suara kamu bagus. Kamu mau nggak kapan-kapan kamu ngisi acara di sini? Aku sih lebih suka isi hati kamu. Itu lebih bagus sih. Iya, jadi kita bisa Gangnam Style berdua di sini, terus aku bisa nemenin kamu main dart, aku bisa nemenin kamu ngitungin bon, terus aku juga bisa ngingetin kamu minum vitamin tiap hari. Kok kamu tahu kebiasaan aku sih? Iya, aku hafal lah. Maksud aku tuh bisa kayak ngeramal, aku suka ngeramal gitu. Saya kata temen aku tuh punya indera keenam. Iseng-iseng aja. Musiknya enak ya? Iya. Mau dansa nggak? Astaga, udah jam 12. Ntar aku bisa pingsan lagi. Siapa? Oh, jam itu. Jam itu tuh aku cepetin 3 menit biar aku nggak telat. Oh, ya udah bagus lah. Oh iya Ren, aku harus pulang. Aku pulang dulu ya. Dah. Pulang lewat sana. Oh, iya iya. Dah. Cindy. Kenapa sih pakai malu segala kalau mau ke toilet? Kan di kantor aku juga ada. Sin. Loh, Ini ngapain kamu di situ? biasa pak, buang hajat. Oh, terus cewek yang tadi di sini mana? Cewek mana? Bawah.
cinta satu malam. Oh, ya cinta satu malam buatku melayang. Mam, lihat nih Mam. Dari mana dia Mam? Hebat ya, kamu nyelos dari jendela. Siksa. Dari mana lo ngaku ah? Kerjain aja. Kamu semacam Tapi malam itu Ella tidak menangis. Rasa senangnya mengalahkan segala macam siksaan dari mama tiri dan saudara tirinya yang bengis dan kejam itu. Cinta mengalahkan sepahit apapun penderitaan. Ya, cinta memang penuh pengorbanan. Bahkan ketika mereka menghukum Ella gak dikasih makan seharian, Ella tidak begitu peduli. Gak apa-apa juga kali ya, orang dia kenyang makan cinta. Melo, lu di mana sih? Oh, setengah mati cari. Cari si Melo ya? Hah? Dia udah gue pecat. Loh, kenapa Ki? Dia kurang ajar. Ups, jangan-jangan lo temen sekongkolnya dia kan? Lo partner in crime-nya dia, iya kan? Enak aja enggak. Kalau sini cuma mau ngobrol kok. Lagian, kenapa sih Melo kan orangnya baik? Dia tuh maling tau gak? Dia nyolong rahasia ramuan gue. Selain itu, gaun kesayangan bini gue dicolong sama dia. Dia udah ngelanggar KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pocong. Aduh, terus sekarang Melonya mana? Emang gue pikirin. Bye-bye. Melo. Ella. sayang, dia tuh lagi nyuci di belakang. Mana sih dia Mam? Mama tuh gak ngerasa apa? Tuh lagi bete. Bete kenapa sih sayang? Ada apa sih sayang? Kemarin tuh si Temi tega banget Mam. Masa dia tega-teganya ninggalin aku cuma gara-gara cewek yang giginya dipagerin. Sayang, mungkin dia senang sama perempuan yang kinclong. Itu gara-gara kamu bergaul sama anak kampung ya. Mami enak aja nih. Kamu norak kampungan. Mam, enak aja nih Mami nih. Lihat aja nanti aku udah deketin cowok manusia. Biar si Ella gak berani-berani nyepelin aku kayak gini lagi. Lah, ngagetin gue aja. Lu dengerin gue nih. Lo sekarang pergi. Atau lo suruh temen lo itu si gendut-gendut Melo itu buat beli ramuan yang kemarin. Yang mau jadi orang lah. Tapi ditawar dulu biar bisa nego, biar bisa murah. Woi, lo denger gue gak sih? Gue mau beli ramuan yang kemarin. Tapi jangan lupa lo tawar biar bisa murah ya. Udah buruan pergi deh. Cepetan pergi deh. Cepat. Lama deh. Ella bukan yang ngerjain apa yang diminta Gisel, malah keluyuran cari gue. Kasian dia. Sampai harus berhari-hari mencari jejak di mana gue pindah. Sorry. Lihat Melo nggak? Terakhir saya lihat di rumah Pak Kontet. Ya manggil rumah Pak Kontet. Habis itu dia kemana? Saya nggak tahu. Kasih. Kangen lah. Ya Allah, duduk sini lah. Lah, kangen banget lah gue lama lu lah. Lah, gue tuh sebenarnya nggak masalah mau dipecat juga. Pokoknya bodo amat lah. Lagian selama kerja sama si Kontet, kagak ada perubahan yang signifikan dalam hidup gue. Habisan, orangnya pelit hati banget, Bo. Pelit.
Tapi Mbak, malah jadinya tuh gue kangen banget sama lo. Ya sama Lala. Gue juga kangen sama lo. Kangen sama suara merdu lu, La. Tapi sih kayaknya kalau gue lihat-lihat, lu kangennya lebih-lebih sama si cowok yang di kafe itu ya kan? Ya kan? La, tahu nggak? Gua itu mau buka toko sendiri, toko herbal magic. Jadi gua udah menyediakan berbagai macam produk, termasuk obat herbal jelma manusia kayak yang si Kontet bikin. Malahan gua punya bentuk kemasan kayak permen. Serius, Mbak? Iyalah, beneran. Lu pasti mau dong cobain. Hitung-hitung promosi Lala. Jadi gua nanti mau bikin pamflet, terus lu bikin testimoni deh. Mau kan? Pasti, Mbak. Justru gue tuh kesini mau berterima kasih sama lo, Mbak. Peres. Bilang aja lu kangen sama gue. Ya kan? Iya, Lala. Buat hadiah spesial for my best friend. Gua kasih lu 1 saset obat herbal jelma manusia. Iya, pastilah. Lu dengerin gue dong. Gimana sih? Resep masakan yang udah ada itu, lu jangan rubah-rubah. Lu mau nambah-nambahin bumbu segala. Jadinya gimana? Orang kok pada komplain itu. Tapi kan kemarin Nggak ada ngomong gitu. Yes, ternyata gue memang jodoh sama dia. Siapa kamu? Cindy, Kamu kangen ya sama aku ya? aku bukan cuman kangen, tapi aku juga khawatir. Abisnya kamu nggak keluar-keluar sih dari toilet. Behel kamu. Iya. Aku juga kangen liat kamu dari Gangnam Style. Oke, kamu mau nangis sama aku? Bila kau menjadi milikku, akan ku ceriakan harimu. Ella dan Randy rutin menghabiskan waktu bersama. Tolak cintaku akan terasa sakit hatiku. Bila kau menjawab inginku. Ella! Biasaan banget sih tuh anak suka ngilang-ngilang gini. Ini kan permen keluaran terbaru itu. Dapat dari mana nih anak? Nabung 10 tahun juga gak mungkin cukup dia dapat ini. Gue harus bilang mama nih. Mah! Mah! Ya iyalah. Pengen banget terbuka sama kamu. Saya mau. Masih pantaskah aku mendampingimu? Bos, gue punya inovasi baru nih buat ke tamu. Tapi gue belum kasih nama. Bos aja yang ngasih nama ya. Oke, gue bakal cobain. Tapi lu jangan berharap cake ini masuk dalam daftar menu. Oke?
Oh nggak masalah, yang penting jadi dimakan ya. Gimana? Oke, makasih ya. Nah, siap boy. Di masa lalu temani jiwaku yang terluka dan berdarah karena cinta. Tenangkan hatiku untuk hembuskan nafas cintaku yang terakhir. Gisel? Oh, lo kenal gue juga. Pantes ya lo jadi bintang di sini. Tapi sayangnya lo harus berbagi sama gue sekarang. Kita kan tinggal satu rumah. Iya, kita sama-sama tahu aja. Maaf, kalian ini ngomong apa sih? Gak apa-apa kok, Ren. Dia cuma pengen kita dansa bareng. Yuk, sini, Ren. Ella tetap berusaha tenang. Dia tahu banget Gisel nggak akan sanggup terus-terusan jadi manusia. Bisa bangkrut dia kalau beli cairan si konten terus. Mana bos? Kayaknya udah coba. Hah? Oh iya, belum coba. Inovasi baru tuh bos. Ya udah, maaf ya Gisel ya. Kamu dan sama dia dulu, oke? Nah, Jul, lu temenin dia ya. Ya. Lu harus nyobain gitu. Oke punya. Aku harus ke kantor dulu. Maaf ya. Mau apa? Salsa? Hah? Dangdut sawer? Ayo dah. Randy, ngapain sih lo? Kamu pakai behel yang kemarin ya? Iya. Ren, aku sebenarnya ngomong serius sama kamu. Kamu ngomong apa? Sebenarnya nama aku tuh bukan Cindy. Kamu ini ngomong apa sih? Astaga, Ren, udah jam 12 aku harus pulang. Sin. Kamu boleh pulang kalau kamu udah ngabisin kue itu berdua sama aku, ya? Aduh, aku nggak bisa, Ren. Kali aja aku janji ya. Sin, ini enak loh. Yang bersih ya. Mama. Kayak. Tahu gak sih, Mah? Aku nih ya sekarang udah terkenal di kalangan cowok-cowok elit manusia. Buktinya sekarang pacar aku manusia. Oh iya? Iya, Mah. Orangnya ganteng nggak? Kayak tajir, keren? Ada mah calon manajer restoran gitu. Si Temi sih boleh ya kayak. Tapi tampang kan tetap nggak selevel mah sama orang hidup asli. Ya kan mah? Lihat. Dia kan cowok yang kerja di tempat cowok aku mah. Kok dia? Astaga mah, dia mati nih mah. Si ganteng. Astaga, Randy. Heh, kamu sosok kenal ya? Kerja nggak? Kerja nggak? Kerja. Ayo, yang bersih. Sana. Kerja. Kenapa Randy bisa nyari aku ya? Apa jangan-jangan dia paranormal? Aduh, wah gimana permennya? Aduh, kok nggak ada? Gue nambahin ya.
OMG, si ganteng yang di kafe tempat Temi party, Bo. Iya, gue inget. Gak tahu. Ya kok dia nggak pakai baju pocong sih? Biasanya kalau kayak gitu belum resmi mati. Kalau kata orang sih, dia penasaran. Lagi nyari pemilik behel yang pas. Behel? Buat apaan? Katanya sih pemilik behel itu pacarnya dia. Mungkin udah berubah bentuk kalau jadi pocong. Sumpah lu, Ceh. Iya. Gitu ya gue aja ngakuin jadi pacarnya. Ya udah, kalau gitu kita rame-rame ngaku aja yuk. Emang lo pikir gue nggak tahu siapa yang punya behel itu? So what? Kan lo yang bilang sendiri. So, gak ada salahnya kan kalau kita akuin juga. Ini tuh pada. Lo tuh jahat banget, so tega banget sih kayak gini. Pansennya dia masuk ke dunia pocong. Tega banget sih ngelakuin kayak gini. Woi! Woi! Biarin aja lo. Bentar lagi juga lu koit, tau nggak? Goodbye, bos. Mimpi indah ya. Ya ampun, Randy bangun, Ren. Lo gak boleh mati. Ren! Randy lo harus bangun. Woi! Ella begitu sedih saat mengetahui kekasih pujaannya sekarat diracun oleh anak buahnya. Dia terus saja panik dan gak tahu lagi harus berbuat apa. Apaan sih, La? Lu ngagetin gua aja deh. Mbak, tolongin gue, Mbak. Gue bener-bener panik. Randy mau mati. Mbak, Randy sekarat. Gue harus berubah jadi manusia. Lah, lu tuh telat. Barang-barang gua udah disita semua sama kepolisian pocong. Gara-gara situ tuh, si Kontet ngelaporin gua nih hak cipta dia. Tapi kan beda, Mbak. Punya Mbak itu bentuknya pil. Punya dia kan cairan. Ya, lu kayak kagak tahu aja, lah. Semuanya itu duit yang berbicara. Lu punya duit banyak ya, lu bisa menang. Aduh, yaudah Mbak. Masa nggak aja sih Mbak yang nyelip-nyelip dikit? Gue cari, gue bantuin cari. Yuk sekarang yuk. Lu kok jadi nggak percayaan gitu sih, lah? Semua barang yang udah gua umpetin juga disita sama dia. Lagian si Randy sekarang kenapa sih, lah? Sama kayak lo, dikulit sama bawahannya. Lah. Lu tuh kalau ngomong jangan sembarangan lah. Gini-gini gua pocong yang berperi kepocongan, lah. Yang ada gua dizolimin sama atasan. Please deh. Maaf, gue tuh panik Mbak. Kalau gue harus bantuin Randy, gue gak mungkin ngeliat Randy mati. Loh, bukannya itu bagus buat lu, lah. Lu kan jadi bisa sering ketemu sama dia, lah. Ya iya, tapi kan Mbak masalah Randy gak tau kenyataannya kalau gue tuh merongos. Dia mana bisa terima. Mbak. Tapi ya gimana? Ren, aku ngerti kok. Kamu pasti bingung kan? Karena Cindy yang kamu temuin kemarin beda sama yang kamu temuin sekarang. Tapi emang gitu Ren, di dunia pocong. Buktinya kamu juga gak seganteng waktu kamu masih hidup kan? Iya sih. Maafin aku ya. Aku juga gak tahu kalau aku bakal mati secepat ini. Ya udah, gak apa-apa. Sekarang kan udah ada aku di sini. Kita masih bisa kok dansa kayak dulu di kafe kamu atau minum bareng. Pokoknya lakuin apa aja yang kamu suka. Makasih Cindy. Aku udah mulai tenang. Kamu jangan mau ditipu. Dia itu bukan Cindy, dia itu Gisel. Dan behel yang kau pegang itu bukan punya dia. Bener kamu bukan Cindy? Bener Ren, dia tuh Gisel. Dia tuh adik tiri aku. Aku tahu siapa Cindy sebenarnya. Iya. Aku tahu
kalau dia bukan Cindy. Cindy itu nggak minum. Dan dia juga pemalu. Pemalu seperti kamu. Tapi dia tonggos. Kamu juga belum pernah kan ketemu dia sebelumnya, Ren? Please. Tolong banget. Temuin aku sama Cindy. Oke kalau gitu. Aku akan cari Cindy sendirian. Kalian gak bisa nyembunyiin Cindy daripada aku. Dan kalian perlu tahu, Cindy punya kelebihan yang sama sekali kalian gak punya. Randy. Kurang ajar banget sih lo. Sirik aja sama gue. Lo lihat ya, gue bakal buktiin kalau gue Cindy di dunia manusia. Aku mohon balikin, itu punya aku yang terakhir buat nolong Randy, Sel, aku mohon. Kamu diem ya, jangan ikut campur. Ngaca kamu ngaca. Ayo Sel, Sel, aku mohon. Ya mah, mama jangan lupa ya nanti siapin baju-baju aku mah. Mah, aku berubah mah. Sekarang aku udah jadi manusia. Bener mah. Lihat kan? Sekarang gue gak bakal ketemu lagi. Karena gue udah tahu suara sini tuh kayak gimana. hebat kan ide gue. Mantap. Yuk. Ya ampun Randy, seandainya aku bisa bantuin kamu. Kenapa nggak bisa, La? Lu bisa kok bantuin dia. Tinggal ikut idolnya aja pas susahnya sih, La. Nih, gua bikinin obat satu lagi. Spesial buat lu, La. Ya ampun Mbak, ini obat berubah jadi manusia. No. Bukan, La. Itu buat ngelunturin gigi. Jadi ketika behlo dipasang, gigi lu bakal balik lagi. Semula kayak Cindy. Pasti Randy ngenalin lu, La. Mbak, makasih banget ya. Lu tuh baik banget sama gue. Gue sayang sama lu, La. Aku juga. Otong bebek angsa masak Ingin aku peduli memanggil nama. Tenang, nanti
Makasih ya. Oke, sekarang acara dilanjutkan dengan pencocokan behel ini. Ntar dulu. Ada satu penyanyi lagi. Kemana? Udah lanjut aja, ngapain sih nungguin dia? Oh iya, kemana ya? Udah lanjut aja. Ayo buruan. Terus aja. Ya udah biarin. Tawa. Ya. Tutup matanya malu. Oh, ternyata lu lagi di sini, lah. Lu tuh gimana sih, lah? Katanya lu mau nolongin si Randy. Lu mau nyiksa dia gara-gara nggak bisa nemuin lu lagi. Ya tuh gue lagi nolongin Randy, Mbak. Iya, lu itu aneh banget sih, lah. Kalau Randy tahu gue tuh bisa pakai behel, terus suara gue bagus, jadi dia nggak mau balik lagi ke alamnya, Mbak. So what? Tapi kan lu cinta sama dia, lah. Mbak, Randy tuh orang baik. Gue nggak mau dia mati jadi pocong. Mungkin ini caranya gue buat nyatain rasa cinta gue, Mbak. Oke, sekarang please tolong banget kasih tahu di mana sini. Zuma, walaupun aku asal di mana Cindy, itu nggak kamu ketemu sama kamu. Tapi kenapa? Ya karena dia tuh nggak mau kamu jadi pocong, that's it. Kamu tuh terlalu baik untuk jadi pocong. Kamu tuh nggak pantas hidup di dunia pocong. Kamu tuh harusnya balik ke dunia kamu. Oke, aku akan terima semua omongan kamu. Tapi aku mau itu dari mulut dia sendiri. Cindy? Aku bukan Cindy. Ingat nggak waktu di kantor kamu aku bilang kalau aku tuh bukan Cindy.
Dan sekarang kamu dijanjikan sama aku kalau aku yang ngomong langsung kamu bakal balik ke dunia kamu. Aku tuh Ella, pocong tonggos. Randy please, masih banyak yang bisa kamu lakuin. Kamu tuh orang baik. Kamu bisa buka restoran elit. Kamu bisa beramal. Kamu juga bisa doain aku di sana. Paling nggak aku nggak jadi pocong lagi, tapi aku bisa jadi malaikat Randy. Kamu ini tadi kemana sih? Terus berambut? Halo. Halo. Nah, Lo kok hidup sih? Tadi kan mati. Lo akan gua bawa ke dunia pocong. Nggak ada gue nih. Aduh. Ah. Nggak ada gue. Bingung. Rasa. Demikianlah, akhirnya Randy pun memilih buat jadi pembicara dan motivator di kalangan orang-orang yang frustasi pada masa depan dan karirnya. Randy juga selalu beramal sambil mendoakan agar Ella bisa dapat tempat yang lebih layak dan jauh dari siksaan ibu dan saudara tirinya. Terus di mana Bu Ellanya Mbak Mel? Ella sudah tenang berada di alam sana. Senang-senang karena amal ibadah Randy ternyata tulus dan ikhlas. Jadi Ella dimutasi ke tempat yang lebih baik. Lah, terus gimana kalau si jahat Gisel? Itu mereka. Sama kamu Gisel. Gisel. Susahnya tinggal bilang, iya aku suka sama kamu.